Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan baik ya. Jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Untuk mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk menambah semangat pembelajaran hari ini, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK yes. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai tema ekosistem, tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran kelima. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat menemukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam bacaan Daur Hidup Hewan. Dan setelah menyimak informasi yang saya sampaikan, anak-anak dapat membuat diagram daur hidup hewan dan juga membedakan 3 daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun, telur menetas menjadi ulat, ulat tumbuh menjadi besar, ulat lama-lama membentuk kepompong. Setelah kurang dari 15 hari, pupa berubah menjadi kupu-kupu. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu hewan disebut daur hidup hewan. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis? Dan hewan apa sajakah yang tidak mengalami metamorfosis? Apakah anak-anak tahu? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat dan larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapat makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon, biasanya daun. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda dan yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pengganti kulit ini disebut ekdisis. Pada gambar dalam WhatsApp grup, kita itu bisa melihat 3 contoh daur hidup hewan, yaitu daur hidup ikan, daur hidup kadal, dan daur hidup kecoa. Berdasarkan bacaan daur hidup hewan di atas,
Mari kita sama-sama menentukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf. Anak-anak bisa menuliskan inti pokok pikiran dari setiap paragraf pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Nanti anak-anak menuliskan di buku. Setelah selesai mendapatkan pokok pikirannya, lalu dituliskan, kemudian difoto, dikirim balik ke WhatsApp grup ya anak-anak. Baru saja anak-anak telah mendengarkan bersama ya melalui WhatsApp grup. Kita mendengarkan lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Tadi juga di dalam video klip sudah ada proses metamorfosis ya, dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu. Setelah kita mempelajari daur hidup hewan, mari kita melakukan latihan ya anak-anak dengan mengisi lembar kegiatan peserta didik yang Bu Risa kirim lewat WhatsApp grup ya, sebagai berikut. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kesimpulannya adalah anak-anak sungguh sangat luar biasa ya, masih tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari daur hidup hewan, anak-anak bisa menyimpulkan dapat membuat sebuah peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat dan sistematis. Yang kedua, setelah anak-anak menyimak informasi yang diperoleh dari WhatsApp grup tadi, anak-anak mampu membedakan daur hidup 3 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna secara benar dan tepat. Demikian pembelajaran tulis hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Mencari